Oke, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk modul yang ketiga sekarang ya, yaitu import mata pelajaran. Nah, di sini kita harus agak teliti karena mata pelajaran kan di sekolah banyak ya, ada kelas 10, kelas 11, ada kelas 12, jadi kita harus eh, tepat gitu ya, mengarahkan mata pelajarannya apa, gurunya siapa gitu. Jadi arahnya ke sana. Jadi setiap pelajaran yang ada di kelas 10, kelas 11, kelas 12 yang akan nanti dipetakan gurunya siapa gitu ya. Jadi kita harus pas. Nah, untuk mensiasati import mata pelajaran ini, maka kita harus tahu sedikit banyak tentang struktur ya, struktur mata pelajaran di SMK sendiri. Beda dengan di SMA mungkin ya, ada muatan peminatan kejuruan ya di sini biasanya. Di sini ada yang namanya mata pelajaran muatan nasional ya. Biasanya dicirikan dengan A biasanya. Kemudian ada muatan kewilayahan, biasanya dicirikan dengan kode B. Kemudian muatan peminatan kejuruan dicirikan dengan kode C biasanya. Kemudian masing-masing mata pelajaran tadi ada kodenya juga ya, yaitu contohnya ini pendidikan agama Islam, maka A1 I ya, A dari sini diambil. Kemudian satu adalah urutan pertama mata pelajaran agama, kemudian I-nya ini adalah pelajaran agama Islam. Kemudian A muatan nasional, satu adalah urutan ke satu, K itu adalah agama Kristen, maka pendidikan agama dan budi pekerti agama Kristen. Kalau ada Buddha, maka tambah lagi A1B ya. Kalau ada Konghucu berarti A1 Konghucu misal G misal ya, dan lain-lainnya. Kemudian di sini ada A2. A2 sendiri adalah urutan kedua yaitu pelajaran PPKN ya di sini. Kemudian pelajaran yang ke selanjutnya adalah matematika, di mana matematika juga banyak Bapak Ibu ya. Ada matematika kelas 10, 11, 12, kemudian ada matematika sesuai dengan bidangnya atau sesuai dengan kelompoknya. Ada kelompok teknik, ada kelompok teknik, ada kelompok bisnis manajemen ya. Nanti tinggal dikelompokkan saja. Nah, ini contoh saja ini karena AKL juga sebenarnya bukan bukan harusnya ini bisnis BM ya, bisnis manajemen ya. Nah, kalau modelnya seperti ini, berarti ini adalah gurunya bisa ke AKL, bisa ke TKJ. Nah, gitu ya maksudnya. Jadi gurunya punya dua kompetensi matematik yaitu matematika bisnis dan matematika teknik. Nah, seperti ini. Ya, jadi dia mengajar misal di kelas 10 misal ya, 10 AKL 1 dan 10 TKJ misal. Nah, maka modelnya bisa seperti ini. Nah, ini kaitannya nanti adalah dengan mata pelajaran yang kita eh, ekspor nanti ya ke import tadi ke sistem. Kemudian ada A3. Nah, B ini A3 adalah urutan mata pelajarannya. B ini adalah matematika bisnis misal ya. Nah, seperti ini. Nah, kaitannya apa? Ini kaitannya dengan file yang kita download dari sini. Jadi silakan kembali lagi download toolnya. Maka larinya seperti ini. Kemudian download format Maple ya. Jadi nanti kalau dibuka Excel ya, format Maple. Seperti ini. Kalau dibuka tampilannya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini kaitannya apa dengan yang tadi di Notepad? Jadi seperti ini ada kaitannya. Nah, kalau tadi terkait dengan matematika. Nah, contohnya seperti ini. Nanti matematika itu punya kode sendiri. Jadi kode utamanya itu adalah contoh matematika ya. Nih ya, kita sedang bahas matematika. Contohnya adalah matematika yang ini A3A. Berarti A3A itu nah sini A3A matematika. Oh, A3K malah ini ya. Harusnya ini kita ikutin ini ya. Kalau di sini AKL ya kita bisa rubah aja ya. Sebenarnya nggak terlalu berpengaruh ya. A atau B itu nggak terlalu berpengaruh ya misal. Nah ini short name ini adalah untuk sebagai tanda bahwa mapel ini adanya di mana gitu ya. Gurunya nanti siapa? Ya, nanti kita sebetulnya nanti tugasnya di kurikulum, kurikulum ya.
Tapi kan kita sebagai admin juga harus tahu dia nanti larinya kemana, gurunya siapa gitu ya. Ini ngajarnya di mana. Kalau A3A ini adanya di kelas 10 AKL dan TKJ. Jadi gurunya ngajar di dua tempat nih. Dia ngajar di AKL juga 10 AKL dan 10 TKJ. Nah, kalau 10 AKL nanti ternyata ada 10 AKL 1, AKL 2, TKJ ada TKJ 1, TKJ 2, 10-nya, maka tidak usah dipikirkan karena yang penting adalah nama kelasnya dulu. Ya, nanti kalau siswanya nanti bisa dipetakan sesuai dengan kelasnya nanti di grup namanya. Ada small group ya atau grouping disebutnya. Itu nanti di sesi yang lain mungkin ya. Nah, jadi ini seperti ini. Jadi nanti memetakan kelasnya TKJ 1, TKJ 2, AKL 1, AKL 2 nanti ada di grouping. Nah, sementara kalau semacam ini maka guru ini berarti mengajar di dua kelas gitu ya. Tapi karena ini kan otomatis berbeda ya, berbeda berbeda apa ya disebutnya berbeda mata pelajarannya atau materi ya karena ini kan AKL itu materinya sendiri, TKJ itu materinya sendiri, maka guru ini nanti yang ada di sini dibuatkan satu ini lagi satu mapel lagi ya yang sama seperti mirip lah ya seperti itu. Jadi seperti ini nantinya kita bikin dulu sama ya. Misal dia AKL TKJ ya, maka ini misal kita bikin C lah. Ya enggak ini enggak boleh sama ya. Jadi A3C dia di atau mau dikelompokin atau mau dipisahin misal itu juga bisa juga sih sama sebetulnya. Karena ini kalau di sini kan kita ngikutin ini ya. Jadi ini mau seperti ini AKL, ini TKJ. TKJ seperti ini. Ya, nah, ini seperti ini. Jadi bisa juga dikelompokkan seperti ini ya. Jadi karena ini teknik ini bisnis ini teknik jadi berbeda ya. Kemudian ini kita tinggal ganti menjadi A, ini menjadi C. Nah, kaitannya apa? Di kolom ini adalah kode yang untuk memetakan untuk memetakan apa namanya? eh Ya, kita lanjut ya. Jadi tadi saya sampai sini tadi bahwa setiap mata pelajaran itu nanti kita harus memikirkan dia akan diarahkan ke siapa gitu ya. Contohnya ini tadi, jadi ada matematika untuk AKL ya, kemudian ada matematika untuk TKJ di mana dua mata pelajaran ini sebetulnya gurunya sama gitu ya. Itu bisa juga ya, tapi kita harus tetap memisahkan karena nanti kursnya atau mapelnya berbeda. Nah, sedangkan kalau yang mapelnya sama persis, misal materinya sama persis gitu ya, itu kita bisa kelompokkan menjadi seperti ini. Jadi ini sebetulnya dua dua kelompok kelas, tapi karena materinya sama, kita buatnya adalah satu mapel saja. Tapi kalau materinya berbeda, ya mau tidak mau kita harus pisahkan gitu ya. Jadi itu patokannya untuk mapel. Kemudian di sini ada nama pelajaran. Ya, sebetulnya yang paling enak itu kita kasih ini ya, sebetulnya kasih nama gurunya ya. Jadi atau singkatan gurunya boleh atau nama guru juga boleh. Jadi itu bisa lebih praktis juga kita dalam memetakan itu. Tapi kalau mau seperti ini ya juga tidak apa-apa ya. Jadi misal di 10 akal nih, misal Pak Cimulyana misal ya. Cimulyana. Nah, seperti ini misal. Misal ini misal ya. Kemudian di kelas BDP di sini gurunya berbeda, misal ini Wayan misal. Seperti ini. Nah, ini juga bisa membantu kita dalam memetakan juga ya. Nah, kemudian apa sih ID number ini? ID number ini adalah nantinya ini berlaku untuk kategori sebetulnya. Ini lebih kepada pengaturan kategori. Jadi, apabila dia kategorinya adalah sama. Jadi kan ini contohnya C. C itu kan kalau kita lihat di sini ya, contoh di sini B. B itu kan muatan kewilayahan ya. Maka dia mapelnya ada di B1 tapi di kelompoknya B kan gitu ya. Jadi ini budaya, nama urut mapelnya adalah B1. Kemudian dia adanya di kategorinya di seni budaya. Tapi kalau subkategori, contohnya kan subkategori ini ya.
C11. Jadi C11 SIMDIK contohnya. Dia adanya di dasar bidang keahlian. Maka di ini posisinya dia harus C1 juga gitu ya. Jadi ini kita perbaiki. Ini harus sama. Karena kalau tidak sama dia masuknya ke C. Kalau ke C itu berarti di sini. Kan pelajarannya bukan di sini tapi di sini dan di sini. Maka kita harus sesuaikan dengan nomor kompetensinya. Jadi kalau ini adalah kompetensi keahlian maka dia C3, maka di sininya C3, di sini C3 juga gitu ya. Supaya nanti memetakan. Nah, kalau ini udah rapi, kita simpan dulu ya Excelnya ya. Kemudian kita ekspor dulu ke kita save as ke CSV. Jangan lupa ya, ini format Maple kita simpan ya. Setelah disimpan, kemudian kita baru ke sistem. Nah, di sistem juga kan kita mulai dari nol ya. Jadi kita login lagi. Admin 2, kita masukkan passwordnya. Oke. Nah, sudah masuk. Kita masuk ke pengaturan situs atau kita ganti lagi ke English ya. Kemudian kurs, kemudian manage kurs. Nah, di sini ini defaultnya seperti ini. Jadi pada saat Bapak Ibu nanti membuka pengaturan pelajaran, kurs ini adalah mata pelajaran, nanti kayak gini tampilannya sama ya. Kita harus membuat kategorinya. Kategori itu yang mana saja? Ini kategori, ini kategori, ini kategori, ini kategori, kategori ya. Jadi kita buat dari sini, dari muatan nasional ya. Maka kita bikin kategori di sini, new kategori. Perhatikan di sininya, parent kategorinya harus top. Jadi posisi dia harus paling atas karena kan di sini paling atas dia ya. Ya, dia kan paling atas, tidak ada di atasnya lagi gitu, bukan sub gitu maksudnya ya. Jadi kita buat di sini paling top, paling atas, kemudian kategori namanya kita paste saja. Kemudian jangan lupa kategori ID numbernya kita isi A. Nah, A ini nantinya adalah pemetaan yang ada di sini nih. Nah, gitu ya. Jadi, mata pelajaran yang ada di sini nih sampai A sini akan masuk ke dalam kategori muatan nasional gitu ya. Kemudian kita create kategori. Kalau sudah ini udah jadi, ini yang tidak terpakai kita hapus saja. Hapus, delete all, continue. Oke, sudah ya. Kita buat kategori yang kedua yaitu muatan apa tadi? Muatan kewilayahan ya. Copy lagi. Kemudian jangan lupa top posisinya masukkan, kemudian kita masukkan B. Kita save kategori, sudah jadi dua ya. Kemudian kita bikin yang ketiganya yaitu muatan peminatan kejuruan. Pilih lagi kategori, jangan lupa ganti top, paste, kemudian C lagi, create kategori, sudah jadi 3. Nah, kita tinggal bikin sub kategorinya yang ada di sini C1, C2, C3 mapelnya ya. Maka kita bikin lagi, ingat di sini harus C1 berarti karena dia adalah sub kategori, maka di posisinya dia di bawahnya C ya. Kita masukkan mapel ini ya, nama kategorinya. Copy, kemudian kita paste. Nah, ininya perhatikan ya, C1 ya. Nama kategori number kan dia kan C1 ngikutin yang di sini ya. Oke, save kategori. Nah, dia posisi di bawah ya. Kita bikin kategori lagi. Nah, ini ingat nih ya, jangan sampai salah. Ini masukin C2. C2 berarti posisinya masih di bawahnya C1. Masih di bawahnya C, maksudnya masih kategori C gitu ya. C2, sini kita save lagi. Terakhir, kategori terakhir adalah C3 ya. C3 itu adalah kompetensi keahlian. Kita masukkan di sini, kita masukkan C3, kita masukkan kodenya C3, save kategori, create kategori, maka udah selesai. Nah, setelah selesai ini perhatikan di sini A, B, C, C1, C2, C3 kita harus sama gitu ya. A, B, C, ini kan ini A, B, C, C1, C2, C3 ya. Ya, maka kita tinggal impor saja nih. Kita pastikan sudah betul ya. Tidak ada yang salah, simpan, kemudian kita impor. Nah, impor itu adanya di pilihan setting, kemudian kita balik dulu ke depan kurs, kemudian upload kurs. Setelah itu pilih filenya, kemudian kita cari filenya format mapel yang udah CSV, jangan lupa open, kemudian kita upload. Setelah itu ini tidak usah ada yang dirubah, kita preview saja. Perhatikan
Kalau di sini ada yang silang, berarti gagal. Nah, nanti errornya muncul di sebelah sini biasanya. Gagalnya statusnya gara-gara apa nih kalau ada yang bermasalah. Tapi kalau berhasil semua seperti ini, hijau, dengan catatan short name-nya dan ID number-nya sudah tepat gitu ya, sudah benar, maka tidak akan ada masalah ya, atau tidak error. Kita tinggal langsung upload course. Oh iya, jangan lupa ini diganti ya, karena kalau ini tidak diganti, maka dia akan tutup gitu kursnya ya. Kan ada di sampai kapan tanggal berapa. Jadi ini di checklist aja, unchecklist. Jadi ini biarin aja. Kalau sudah, kita upload kurs. Oke, sudah ya. Kurs created semua. Ini berhasil, ada 10 mata pelajaran. Kita cek. Nah, ceknya di setting lagi. Kurs, manage kurs. Nah, perhatikan. Nah, setelah ini kita bisa lihat bahwa di muatan nasional ada 6 mata pelajaran, di muatan kewilayahan ada satu mata pelajaran, dan di peminat kejuruan masih nol ya, karena di sini ada plusnya. Nah, itu masing-masing satu. Kita cek ya, muatan nasional itu ada ini tadi itu yang matematika ya, tidak A, C gitu ya. Nah, kalau mau detail kita bisa lihat di sini sebetulnya ya, kita bisa lihat di sini. Nah, ini detailnya tuh. Ini untuk kelas berapa maksudnya ya. Nah, detailnya ada di short name dia. Atau ada juga opsi lain, disertakannya di sini. Jadi 10 TKJ ya, 10 TKJ. Menggunakan nama gurunya Aci Mulyana disingkat, itu juga di beberapa yang digunakan di SMK 22 salah satunya modelnya seperti itu. Jadi disingkat namanya, kemudian kelasnya ditaruh di sini ya. Jadi di sini ada nama kelas ya, kemudian kode apa namanya, 10 TKJ-nya itu masuk di sini. Itu nama gurunya disingkat AM, jadinya 10 TKJ AM, berarti 10 TKJ yang ngajar Aci Mulyana gitu ya. Jadi gitu. Jadi ya, itu opsi saja, boleh digunakan seperti itu. Maka kita udah selesai ya. Jadi kita udah selesai memasukkan mapel dari masing-masing C1. Contohnya ada Simdik ya. Nah, Simdik juga udah muncul di sini. Nah, Simdik juga kan nanti kita harus petakan ya. Ini untuk kelas berapa saja. Nah, misalnya gini, C1 1 11 AKL misalnya. Ini juga bisa kita taruh di nama mapelnya gitu ya. Jadi lebih enak lihatnya. Seperti itu opsi saja ya, tapi ya kalau mau rapi ya seperti ini, kalau mau agak detail juga nggak masalah juga ya. Nah, oke, untuk impor mata pelajaran atau saya rasa sudah sampai sini ya, cukup, karena berarti udah selesai nih mata pelajaran, sudah dimasuk ke dalam kurs. Ciri-cirinya kita masuk ke dashboard itu sudah ada 10 kurs ya, sudah ada 10 mata mata pelajaran. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke modul selanjutnya, yaitu modul pemetaan guru dan siswa pada mata pelajaran. Oke, dilanjut.